Shalom para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Kembali lagi dengan podcast Majalah Narwastu. Di perbincangan pada hari ini, kami akan berbicara mengenai tentang pilkada serentak yang akan diadakan pada 27 November 2024. Tentu ini akan menjadi sangat menarik karena kita melihat manuver-manuver partai politik besar yang sudah menempatkan para kader-kadernya untuk menjadi bakal calon gubernur, wali kota, maupun calon-calon bupati di seluruh Indonesia. Tentu pilkada ini juga menarik kita perhatikan, apalagi di pemilihan gubernur Sumatera Utara. Kita tahu bersama bahwa masing-masing dari partai politik sudah mengirimkan nama-nama bakal calonnya untuk dimajukan sebagai calon-calon gubernur. Salah satu yang menjadi perhatian kami adalah Nixon Nababan yang kadang-kadang oleh banyak kader PDIP maju menjadi calon gubernur Sumatera Utara. Namun pada akhirnya Nixon Nababan harus batal menjadi calon gubernur Sumatera Utara. Kita juga sama-sama tahu bahwa Dr. Nixon Nababan merupakan mantan Bupati Tapanuli Utara selama 2 periode. Beliau juga banyak sekali menghasilkan prestasi-prestasi bagi Kabupaten Tapanuli Utara. Saat ini beliau merupakan Ketua DPC PDIP Tapanuli Utara. Ia juga sudah 2 kali berkunjung ke kantor redaksi Majalah Narwastu. Dr. Nixon Nababan juga termasuk dalam 21 tokoh Kristiani inspiratif tahun 2014 pilihan Majalah Narwastu. Ia juga merupakan pembaca setia Majalah Narwastu dan sahabat Narwastu. Di podcast kali ini kita akan berbincang tentang kiprah dari Bapak Dr. Nixon Nababan bersama dengan pemimpin umum, pemimpin redaksi Majalah Narwastu, Bang Jonro Imbunte, yang sudah lama sekali menjadi sahabat dari Bapak Dr. Nixon Nababan. Kurang lebih mereka berdua bersahabat selama 20 tahun. Kita akan langsung saja menyapa. Shalom Bang Jonro. Shalom Timothy, salam sehat, salam bahagia untuk para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Oke Bang, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa Abang dan Pak Nixon sudah berteman lama, berkawan lama selama 20 tahun lebih. Mungkin Abang bisa ceritakan awal mula perkenalan dengan Pak Nixon Nababan, silakan. Iya, Saudara Timothy, terima kasih. Saya ralat sedikit ya. Kami bersahabat dengan Bapak Dr. Nixon Nababan sudah lebih dari 25 tahun. Tahun 1998 saya sudah mengenal dia. Waktu itu masih wartawan dan waktu itu beliau lebih intens dulu kita berkomunikasi waktu dia di majalah Bonani Pinasa. Ini dulu majalah paling elit di kalangan masyarakat Sumatera Utara di Jakarta. Saya sudah mengenal beliau ini waktu di majalah Bonani Pinasa, mulai dari wartawan biasa, kemudian karena memang orangnya gesit ya, lincah dan pintar membangun jaringan, dia kemudian naik menjadi pemimpin redaksi majalah Bonani Pinasa. Dan saya masih ingat waktu di majalah Bonani Pinasa, ketika dia membutuhkan wartawan, saya waktu itu dimintai bantuan oleh beliau supaya bisa dicari dan ditempatkan di majalah Bonani Pinasa. Dan waktu itu memang ada wartawan yang kita rekomendasikan untuk membantu dia di majalah Bonani Pinasa. Kemudian di majalah Bonani Pinasa, ketika dia pimpinan redaksi majalah Bonani Pinasa, saya juga pemimpin redaksi majalah Narwastu. Jadi waktu itu kami sering diskusi, ya, tidak hanya diskusi sebatas di kantor media, tapi juga kita di warteg kita berdiskusi. Bahkan saking seringnya kita berdiskusi waktu itu, ada dulu mobilnya hardtop. Jadi kalau ada liputan dulu sering kita bersama-sama dulu naik mobilnya itu. Jadi waktu itu kami juga sering berdiskusi tentang banyak hal. Kemudian di situ kita lihat visi misinya sebagai seorang anak bangsa dari Sumatera Utara ya. Jadi saya masih ingat dulu tahun 2000-an pun dia sudah punya cita-cita waktu itu untuk menjadi calon Bupati Tapanuli Utara. Waktu itu kita juga bilang, wah mana mungkin, apalagi Tapanuli Utara ini kita tahu banyak tokoh-tokoh Tapanuli, tokoh-tokoh Batak yang luar biasa hebat. Tapi itulah, memang beliau ini seorang yang petarung ya, tidak mau menyerah dengan keadaan, dan dia dengan caranya yang luar biasa, kerja kerasnya, Waktu itu pertama dia dulu ketua PNBK DKI Jakarta.
Waktu itu sempat maju jadi caleg DKI Jakarta, kemudian ikut organisasi sosial Batak ya, Ketua Umum Pemuda Nababan. Kemudian dia juga pernah menjadi sekretaris Taruna Merah Putih DKI Jakarta yang saya tahu ya, dan banyak organisasi yang dia ikutin dulu waktu itu. Kemudian dalam perjalanan selanjutnya kami juga pernah dulu sama-sama membicarakan tentang PIMSI, Persatuan Intelektual Muda Sumatera Utara Indonesia. Waktu itu beliau jadi sekretaris umum dan ketua umumnya waktu itu Bapak Tony Rons Hasibuan. Lalu melalui organisasi ini beliau dulu punya rencana untuk mengadakan diskusi-diskusi dengan tokoh-tokoh intelektual, tokoh-tokoh masyarakat Batak yang ada di Jakarta. Dan ada dulu kerinduan dia yang berapa kali disampaikan ke saya supaya bisa mengadakan acara Natal wartawan Kristen, juga wartawan-wartawan dari Sumatera Utara di gedung PGI. Dan ini yang belum terrealisir waktu kami dulu bersama-sama. Kemudian dalam perjalanan selanjutnya, sambil aktif di media, saya juga waktu itu aktif di Partai Demokrasi Kasih Bangsa, yang pernah dulu punya praksi di DPR RI dari tahun 99 sampai 2004. Jadi saya dulu di PDKB, kemudian beliau di PNBK, partai yang pernah dulu dipimpin Eros Jarot. Jadi kebersamaan kami dengan saudara Nixon Nababan ini cukup panjang ya. Jadi tidak hanya bicara tentang media, juga tentang politik, kemudian juga tentang kerohanian. Ya, beliau juga cukup tertarik dulu bicara tentang kerohanian dulu. Dan dalam perjalanan selanjutnya, setelah dia terpilih jadi bupati, oleh teman-teman di tim redaksi majalah Narwastu, dia juga dipilih masuk karena memang sesuai dengan kriteria sebagai salah satu tokoh Kristen inspiratif 2014 pilihan majalah Narwastu. Dan waktu itu beliau datang untuk menerima penghargaan dari majalah Narwastu. Dan sampai sekarang kami masih komunikasi, termasuk waktu beliau dulu mau mengakhiri jabatan sebagai Bupati Tapanuli Utara. Di kantor ini kami berdiskusi mulai jam 3 sore sampai jam 9 malam, Timothy. Ya, kita berdiskusi tentang banyak hal, termasuk waktu itu tentang rencana pencalonannya untuk maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara. 6 jam kita bicara panjang sekali, termasuk dulu tentang keinginan istrinya, Ibu Satika Simamora MM, waktu itu dalam berjuang waktu itu jadi caleg DPRD Sumatera Utara dari PDIP, dan memang berhasil meraih kursi untuk DPRD Sumatera Utara. Dan saat ini Ibu Satika Simamora itu maju jadi calon Bupati Tapanuli Utara. Dan Pak Nixon Nababan, Ketua DPC PDIP Tapanuli Utara. Jadi banyak hal yang sering kami diskusikan, termasuk terakhir saya masih komunikasi apa rencana selanjutnya. Saya tanya begitu waktu namanya tidak digaungkan lagi jadi calon gubernur Sumatera Utara, juga calon wakil gubernur Sumatera Utara. Dia menyampaikan ke saya akan fokus membantu Ibu Satika Simamora sebagai calon Bupati Tapanuli Utara di Sumatera Utara. Begitu, Timothy. Kemudian Pak Nixon Nababan kan tadi sempat seperti yang Abang bilang sempat dirumorkan akan menjadi calon gubernur Sumatera Utara. Namun pada akhirnya pencalonan ini batal, Bang. Apa pendapat dari Abang terkait hal ini, Bang? Ya, memang secara manusiawi ya, saya yakin para pendukungnya termasuk Nixon Nababan juga sangat kecewa. Tapi mungkin pimpinan pusat PDIP punya pertimbangan lain, sehingga yang dipilih jadi calon gubernur Sumatera Utara adalah Edi Rahmayadi, mantan Pangkostrat. Ya, kalau saya secara pribadi, walaupun pendapat ini sangat subjektif ya, saya lebih memilih Bapak Nixon Nababan sebagai kader PDIP untuk maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Namun pihak DPP PDIP mungkin punya pertimbangan lain, sehingga Edi Rahmayadi yang dipilih sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Ya, karena menurut saya, ya, Nixon Nababan ini seorang petarung politik. Dari sejak muda saya udah perhatikan ketika dia dulu akan maju jadi calon Bupati
Tapanuli Utara orangnya begitu gigih, membangun jaringan, membangun komunikasi, ya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, ya. Apalagi dengan dukungan abangnya, Syukur Nababan, akhirnya dia berhasil 2 periode menjadi Bupati Tapanuli Utara, dan banyak prestasi yang dia raih. Dan masyarakat Tapanuli Utara juga saya perhatikan, ya, sangat mencintai dia karena orangnya ini suka turun ke bawah, belusukan. Misalnya ke daerah-daerah yang sulit dijangkau kendaraan, dia naik motor ke sana, kemudian membawa timnya, menginap di rumah penduduk yang jauh dari perkotaan, banyak membangun jalan-jalan ke kampung-kampung, membangun infrastruktur, membangun pendidikan, termasuk Bandara Silangit yang ada di Siborong-Borong itu perannya Nixon Nababan luar biasa. Dia yang bekerja keras untuk membangun Bandara Silangit sehingga bisa tiap hari disinggahi pesawat, dan ini menjadi bandara kebanggaan masyarakat Tapanuli Utara, termasuk kabupaten yang lain seperti Toba, Humbang Hasundutan, kemudian Dairi, kemudian Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, kemudian juga Samosir bisa melalui Bandara Silangit itu ketika akan berangkat dari ibu kota Jakarta menuju kampung halaman. Jadi saya kira banyak prestasinya, ya. Termasuk saya lihat dalam hal pendidikan, orangnya juga gigih. Dia sampai kuliah S3 di IPDN, ya. Sampai meraih gelar doktor ilmu pemerintahan. Itulah kegigihannya. Dan yang berikutnya juga, waktu dia akan maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara, ya, dia begitu gigih membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh lintas agama di Sumatera Utara, tokoh-tokoh lintas suku di Sumatera Utara, dan sebenarnya cukup baik. Bahkan di beberapa survei, ya, yang saya ikuti di media, ya, waktu itu elektabilitasnya cukup bagus, ya, dan waktu itu banyak yang menyebut-nyebut namanya di media, termasuk di media sosial, termasuk buzzer-buzzer juga di media sosial sudah sering menyebut dia sebagai calon gubernur Sumatera Utara, karena memang orangnya itu seorang anak muda yang petarung, nasionalis, Pancasilais, humanis, dan sangat cinta dengan kampung halamannya. Jadi saya kira sayang sekali memang waktu itu PDIP tidak mengusung dia sebagai calon gubernur Sumatera Utara, ya. Cuman ya kita harus tahu juga mungkin ada pertimbangan dari DPP PDIP sehingga dia tidak dicalonkan. Apalagi saya tidak bisa bayangkan, ya, karena sekarang istrinya Ibu Satika Simamora ini maju sebagai calon bupati untuk Pilkada serentak 27 November 2024. Kalau misalnya Nixon ini maju lagi sebagai, katakanlah sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur, coba kita bayangkan antara suami dan istri sama-sama sosialisasi kampanye, itu memang bisa kita bayangkan sangat merepotkan, ya. Jadi sekarang dari perbincangan kami, beliau mengatakan akan membantu Ibu Satika turun ke bawah, dan saya kira dia akan memberikan dukungan moral secara psikologi. Kan seorang istri apalagi turun di kancah politik ketika didampingi suami, saya yakin Ibu Satika juga akan mendapat kekuatan ekstra atau katakanlah dukungan moral dari seorang suami yang pernah menjadi bupati di Tapanuli Utara. Dan secara pribadi saya berdoa kiranya Ibu Satika juga bisa menjadi bupati Tapanuli Utara, sekalipun memang tantangannya berat. Apalagi yang saya tahu yang calon yang tampil juga di Tapanuli Utara ini ada yang mantan Kapolres, ada doktor. Jadi pertarungan di sana ini saya lihat cukup ketat juga, sengit. Dan di sini butuh strategi, dan saya kira Pak Nixon Nababan sudah sangat tahu lah situasi di sana, dan saya yakin beliau bisa meyakinkan kembali para pemilihnya untuk mendukung Ibu Satika untuk menjabat jadi Bupati Tapanuli Utara. Oke, Bang, yang terakhir, Bang. Apa harapan Abang tentang pilkada di Sumatera Utara dan pilkada di daerah-daerah lainnya, Bang? Ya, yang pertama saya berharap dari pilkada serentak 27 November 2024 mendatang lahir kepala-kepala daerah yang Pancasilais dan punya integritas. Integritas di sini artinya yang ucapan dan tindakannya itu selaras.
Jangan bicara A di panggung, tampil mempesona di depan rakyat, tapi begitu menjabat, beda lagi kebijakan yang dibuat. Jadi kita harapkanlah para calon-calon kepala daerah ini nanti, kalau nanti sudah terpilih, tetap ingat apa yang menjadi janjinya di depan rakyat. Ya, rakyat yang memilih mereka. Jadi karena itu mereka yang harus memperjuangkan apa yang diperlukan rakyat, terutama di Sumatera Utara, Timothy ya. Saya berharap calon yang tampil tetap memperhatikan kemajemukan. Jangan sampai ada dulu seperti tahun-tahun yang lalu, ada gubernur dulu yang sempat memunculkan wacana akan memusnahkan ternak babi. Kita harus tahu, daerah Sumatera Utara ini daerah yang majemuk ya. Jadi agama juga di sana berbagai macam, jadi tetap harus diperhatikan kearifan lokal. Harus diperhatikan bahwa masyarakat di Sumatera Utara itu adalah masyarakat dari multi etnis, multi agama. Jadi harus dilayani, harus diperlakukan dengan rukun damai, dan toleransi itu harus tetap dijaga supaya masyarakat juga merasa nyaman dan damai. Kita ambil contoh seperti di Sumatera Utara, Timothy. Kalau umpamanya katakanlah ternak babi katanya mau dimusnahkan, itu kan sangat menyinggung perasaan masyarakat Batak Kristen yang di Sumatera Utara. Jadi kita harapkan ke depan ini jangan muncul lagi kebijakan-kebijakan yang kontroversial ya, yang bisa membuat masyarakat marah. Tapi biarlah melalui pilkada ini nanti masyarakat gembira, bisa mendapat pemimpin yang baik, yang dicintai, dan pemimpin yang mampu mencerdaskan anak bangsa, memakmurkan daerahnya, dan juga tentu kita harapkan pemimpin yang selalu terbuka hati, jiwa pikirannya untuk menolong masyarakat yang susah. Dan tentu ini kita juga berdoa dan selalu kita ingatkan para calon kepala daerah, ingat janjinya, karena janji itu juga Tuhan tahu ya. Jangan nanti setelah tidak menjabat nanti rakyat menggugat dia. Dan kita harapkan pilkada serentak 2024 ini berjalan damai, lancar, dan ditolong Tuhan, dan kita semua bisa menikmati dengan kegembiraan. Oke, Bang, terima kasih atas bincang-bincangnya. Saya juga mempunyai kesan pribadi kepada Bapak Niksonda Baban, di mana beberapa waktu yang lalu kami media-media Kristen Indonesia sempat dikumpulkan oleh beliau, di mana beliau menjelaskan, menuturkan visi misinya jika nanti maju sebagai calon gubernur, yaitu tentang pembangunan dari pinggiran, kemudian dia tidak membuat smart city tapi membuat smart village. Dan yang terbaru adalah sebelum dia mengakhiri masa jabatannya sebagai bupati, Bapak Niksona Baban menjadi salah satu bupati yang berhasil meraih 10 kali penghargaan WTP, wajar tanpa pengecualian, dari BPK RI. Demikianlah bincang-bincang kami terkait dengan pilkada dan terkait dengan Pak Niksona Baban. Kami juga terus berdoa agar Indonesia tetap aman, damai selama berlangsungnya pilkada 2024 nanti. Demikian yang bisa kami tampilkan. Shalom, Tuhan memberkati, dan salam kasih Narwastu. Ya.